Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selanjutnya Al-Maghfurlah Maulana Syekh mengatakan al-warisuna minar rijali. I'lam bi anna al-warisina fir rijal 15 bastuhum ladar rijal. Al-ibnu wa ibnul ibni wal abu wajad. Wal akhu mutlaqan wa ibnuhu warad ma lam yakun lil ummi wal ammu idza kana li ghairil ummi wa ibnuhu kaza waz zawju thumma sahibul wala'i hum jullatu zukuru bil wila'i al warisatu minan nisa'i. Kemudian setelah Al-Maghfurlah menunjukkan orang-orang yang mendapatkan warisan dari pihak laki-laki, kemudian beliau melanjutkan al warisatu minan nisa'i, orang-orang yang mendapatkan warisan dari pihak perempuan. Hunna minan nisa'i tafsilan asyar, bintun wa bintu benin wa inqadin hadar, ummun wa jaddatani ukhtun musjala wa zawjatun mu'tiqatun zatul wala. Nah, inilah. Oleh sebab itu yang pertama itu adalah secara dirincikan, ketahuilah gitu, siapa saja yang akan mendapatkan warisan daripada pihak laki-laki ada 15 orang ketika dirincikan la dar rijal. Yang pertama adalah al-ibnu, anak laki-laki. Yang keduanya itu adalah ibnul ibni, anak perempuan, cucu laki-laki daripada keturunan laki-laki. Itu bisa dikatakan cucu laki-laki dari keturunan laki-laki. Wal abu, yang ketiga itu adalah bapaknya, bapak dari si mayit. Yang keempat itu adalah jad, kakeknya daripada si mayit. Wal akhu mutlaqan. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan akhun mutlaqan? Karena kalau kita rincikan, akhun itu bisa dikategorikan pada 3 kelompok. Pertama itu adalah akhun syaqiq, yaitu saudara kandung seayah seibu. Kemudian akhun lil ab, saudara seayah. Yang ketiganya itu adalah akhun lil saudara seibu. Wa ibnuhu warad. Apa maknanya? Wa ibnuhu warad itu adalah anak daripada saudara itu. Anak daripada saudara laki-laki, anak daripada saudara laki-laki yang sekandung. Dan kedua, anak daripada saudara seayah gitu, laki-laki seayah yang sekandung. Kemudian kalau anak dari saudara seibu, dia tidak mendapatkan warisan karena termasuk kategori zawil arham, yaitu yang tidak menjadi ahli waris. Nah, ini yang sudah ditentukan di dalam ketentuan agama kita, agama Islam. Nah, maknanya makanya dikatakan kalimat wa ibnuhu warad termasuk kategori ibnu atau ibnul akhi, anak daripada saudara laki-laki yang termasuk kategori ahli waris. Warada itu warada min ahli waris. Terus lil ummi wa kana li ghairil ummi idza ma lam yakun lil ummi wal ammu idza kana li ghairil ummi wa banuhu kaza. Jadinya di sini itu adalah kalau anak malam yang kulil ummi, yaitu anak daripada pihak atau saudara seibu, dia tidak mendapatkan warisan. Begitu juga paman gitu selanjutnya. Terus maksudnya pihan dari pihak ibu ya. Kalau paman dari pihak ayah, kalau paman dari pihak ibu disebut dengan khol. Tapi kalau amun itu adalah paman dari pihak ayah. Bagaimana kalau ammu? Kalau ammu itu termasuk kategori kategori yang mendapatkan warisan. Itu termasuk kategori ammun lil ammun lil ab, yaitu paman seayah, dan amu syakik bisa dikatakan paman seayah dan seibu, itu paman kandung kita. Paman kandung, paman seayah, yang dimana bapak kita satu ayah dengan paman kita itu.
Lalu anak dari paman itu juga termasuk kategori ahli waris. Ibnul ammi syakik disebutkan dalam bahasa dalam ilmu waris, dan ibnu amil am, sepupu kita itu, sepupu dari pihak ayah, yaitu anak dari paman seayah dan anak daripada paman anak dari paman sekandung. Bagaimana dengan kana li ghairil ummi wa ibnuhu kaza? Nah, ini disebutkan iza kana lil ghairi ummi, itu tidak dikategorikan paman daripada pihak ibu mendapatkan warisan karena termasuk kategori zawil arham. Wa ibnuhu kaza, ya sebagaimana kita katakan tadi, itu adalah anak daripada paman itu dia termasuk kategori ahli waris. Wa zauju summa sahibul wala'i hum jumlatu zukuri bil wila'i. Suami termasuk kategori anak, masuk kategori laki-laki yang mendapatkan warisan. Sahibul wala'i, yaitu yang memiliki wala. Sebagaimana tadi kita jelaskan, yang namanya wala itu adalah dia berhak memilikinya, yaitu orang yang memerdekakan budak. Ketika budaknya itu sudah merdeka dan memiliki itu adalah pekerjaan, lalu dan hartanya itu tidak diberikan kepada siapapun, dia tidak memiliki ahli waris, diserahkanlah kepada orang yang memerdekakannya, karena termasuk kategori pengorbanan dari orang yang memerdekakan budak itu. Hum jumlatu zukuri bil wila'i. Nah, itulah semuanya birrijal maksudnya di sana ya. Mana wila bermakna birrijal. Semuanya itu adalah orang-orang yang mendapatkan ahli waris. Yang pertama adalah ibnu benin, yang kedua wal abu, yang ketiga dan jad, yang keempat akhu syakik, saudara laki-laki sekandung, akhun lil ab, saudara laki-laki seayah, dan akhul lil saudara laki-laki seibu. Lalu ibnu akhi syakik, anak daripada saudara kita, yaitu keponakan kita, anak dari ibnu akhi syakik. Dan yang ke-9, anak daripada ibnu akhi lil ab, anak dari keponakan kita dari yang dimana saudara kita itu seayah, ibnu akhi lil ab. Dan yang ke-10 itu adalah ammu syakik, lalu ammu lil ab, kemudian ibnu ammi syakik, ke sepupu kita, dan ibnu amilil ab. Yang ke-14 itu adalah zaujun, dan yang ke-15 adalah al-wala atau al-mu'tiq, disebut kategori mu'tiq. Itu secara terperinci. Tapi para ulama juga mengatakan, ketika dikatakan al-warisuna minar rijal, itu adalah bisa dikategorikan menjadi 4 bagian, itu bisa, karena secara umum al-warisuna minar rijal itu bisa dikategorikan daripada qarabah, yaitu qarabah nasabiyah yang pertama, lalu yang qarabah sababiyah itu yang kedua. Qarabah nasabiyah itu bisa dari pihak bunuah, dari pihak anak, itu ibnu benin. Lalu yang keduanya itu adalah qarabah nasabiyah daripada pihak ubuwah, abun dan jad. Yang ketiga itulah qarabah nasabiyah dari pihak al-hawashi, sebagaimana akhun, ikhwah, akhun syakik, akhul lil ab, akhul lil ibnu akhi syakik, ibnu akhi lil ab. Kemudian daripada amun, umumah, amu syakik, amu lil ab. Yang keempat. Dan yang kelima itu adalah, dan yang selanjutnya qarabah sababiyah. Mana dia? Qarabah sababiyah disebabkan karena nikah, yaitu zauj, dan qarabah sababiyah disebabkan karena memerdekakan budak, yaitu al-ataqah, yaitu mu'tiq. Oleh sebab itu, ini secara umumnya. Secara umumnya berarti bisa dia pihak bunuah, ukhuwah, umumah, ubuwah, dan yang selanjutnya dengan al-mu'tiq, zauj wal mu'tiq. Kemudian al-Mafurlah mengatakan al-warisatu minan nisa'i, ada 10. Yang pertama itu adalah bintun, anak perempuan dari si mayit. Yang keduanya itu adalah bintu ibnin, cucu perempuan dari pihak laki-laki. Wa in qadin hadar.
Yang selanjutnya itu adalah maksudnya di sana itu adalah wa in qadin hadar, ketika ada ibnu benin atau cucu si mayit memiliki anak perempuan, itu termasuk kategori warisan. Dalam bahasa dikatakan ibnu benin, cucu anak cicit perempuan daripada cucu laki-laki. Ini itu bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah ummun, ibu. Dan yang selanjutnya yang keempat wajad datani, yaitu ibu daripada nenek daripada pihak ibu dan nenek daripada pihak ayah. Ukhtun, saudara, baik itu ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung, ukhtun lil ab, saudari perempuan seayah, ukhtun lil saudari perempuan seibu. Jadi satu ibu, satu ayah dan seayah seibu. Wa zaujatun mu'tiqatun zatul wala. Nah, ini adalah zaujah, istri, dan mu'tiqah, orang perempuan yang memerdekakan budak, zatul wala, yang memiliki wala. Atau ini yang disebut dengan semuanya ini dikategorikan mendapatkan warisan. Oleh sebab itu selanjutnya adalah Al-Maqurlah mengatakan idza dzukuru, tadznibnya idza dzukuru jatama'u fasabitu al-abu wal ibnu wa zaujun sabitu wa fi jatima'il nisa'i khamsun bintun wa bintu benin wa ummu irsun wa hakadzal ukhtu syaqiqatu walau ihtalatul kullu li khamsatin habau al-abi wal ummi wa ibnil aini wal binti summa ahadiz zaujain. Beliau mengatakan oleh sebab itu, kata Al-Maqurlah Maulana Syekh, jika semua ahli waris dari pihak laki-laki ini masih hidup, kemungkinan siapa saja yang mendapatkan warisan. Kita tidak bisa mengatakan semuanya mendapatkan warisan, karena ada pihak-pihak yang lebih dekat dengan si mayit yang menghijabnya, yaitu yang menghalangi keluarganya itu mendapatkan warisan. Ketika semuanya terkumpul daripada pihak laki-laki, ada 3 yang mendapatkan warisan. Yang pertama itu adalah abun, yang keduanya itu adalah ibnun, dan yang ketiga itu adalah zaujun sabitu. Al-abu, dia akan mendapatkan 1/6 bagian. Wal ibnu, dia akan mendapatkan asobah. Dan yang ketiga itu adalah zaujun, dia akan mendapatkan 1/4 karena ada anak. Kenapa yang selainnya tidak mendapatkan warisan? Karena ibnun ini akan menghijab semua. Dia akan menghijab saudara dari si mayit, ibnun. Semuanya dia, dan dia akan menghijab mu'tik, tapi mu'tik tidak ada. Ibnun akan menghijab semuanya yang laki-laki. Wa fi jatima'il nisa'i khamsun, ketika al-warisatu minan nisa, 10 orang ini berkumpul pada suatu keadaan, suatu zaman, apakah semuanya mendapatkan warisan? Jawabannya adalah tidak. Siapa saja yang mendapatkannya ada 5. Yang pertama bintun, mendapatkan 1/2 bagian. Wa bintu benin, mendapatkan 1/6 bagian. Wa ummu irsun, dan ibu pun dia akan mendapatkan 1/6 bagian karena ada anak. Ibu akan mendapatkan 1/3 ketika tidak ada anak dan tidak ada ikhwah, dan ibu akan mendapatkan 1/6 ketika ada anak dan ketika ada 2 orang saudara atau lebih. Nah, kategori di sini ibu mendapatkan 1/6 bagian. Wa hakazal ukhtu syaqiqatu walau. Nah, ukhtun syaqiqah apakah mendapatkannya? Naam. Ukhtun syaqiqah akan mendapatkan asobah, yaitu yang disebut dengan asobah ma'al ghair ketika ada anak perempuan. Artinya ukhtun syaqiqah ketika bercampur atau dibarengi dengan bintun sama bintu benin, ukhtun syaqiqah akan menjadi asobah atau dia akan mendapatkan sisa. Wa hakadzal ukhtu syaqiqati, hadzal ukhtu syaqiqatu walau.
ihtalatal kullu li khamsatin habau. Al-abi wal ummi wa ibnil aini wal binti summa ahadiz zawjaini. Nah, jadinya ada 5. Yang pertama dia bintun wa bintu banin wa ummu irsun wa hakadzal ukhtu syaqiqah, dan yang selanjutnya adalah zaujah karena salah satunya ketika si suaminya meninggalkan, zaujah juga akan mendapatkan bagian, karena di antara ilmu mewaris itu adalah zaujah adalah seorang yang tidak boleh dihijab, yang tidak boleh dihalangi. Berarti yang mendapatkan ilmu, yang mendapatkan warisan pada kalau perempuan yang meninggal, kalau perempuan berarti zaujah, bintu benin, ummun, dan uhtun syaqiqah, ada 5. Ihtalatul kullu li khamsatin habau, ketika semuanya bercampur. Maka dikatakan summa ahadiz zaujaini, di sana salah satunya. Ketika yang meninggal zaujun, berarti zaujah mendapatkan warisan. Ketika zaujatun meninggal istri, berarti zauj mendapatkan warisan. Bagaimana hukumnya kalau semuanya bercampur? 15 dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Yang mendapatkan warisan itu adalah al-abi wal ummi wa ibnul aini wal binti summa ahadiz zaujain. Abun dia akan mendapatkan 1/6 bagian, ibu umun mendapatkan 1/6 bagian, ibnul aini yaitu anak perempuan, dan bintun anak laki-laki ibnun, dan bintun anak perempuan akan mendapatkan al-sobah, namanya disebut dengan al-sobah bil ghair. Summa ahdi zaujaini, ketika istrinya meninggal berarti suaminya mendapatkan 1/4. Ketika suaminya meninggal berarti istrinya mendapatkan 1/8. Mungkin hanya ini, insyaallah kita akan perjelas pada sesi selanjutnya dengan menggunakan papan tulis. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.